Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hidayah dengan NIM 0104193136. Baiklah, di sini saya akan membacakan tentang Peraturan Undang-Undang Haji dan Umroh tahun 2019. Adapun yang pertama yaitu bab 1, ketentuan umum. Ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang Islam yang mampu baik secara fisik, mental, spiritual, sosial maupun finansial dan sekali dalam seumur hidup. Nah, pelaksanaan ibadah haji merupakan rangkaian ibadah keagamaan yang telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, adapun pasal 2 yaitu penyelenggaraan ibadah haji dan umroh yang terdiri dari A. Syariat. Adapun yang dimaksud dengan syariat yaitu maksud saya yang B yaitu amanah. Amanah yaitu penyelenggaraan ibadah haji dan umroh dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Yang C. Keadilan. Adapun yang dimaksud dengan keadilan ialah asas keadilan adalah bahwa penyelenggaraan ibadah haji dan umroh berpegang pada kebenaran, tidak berat sebelah, tidak memihak, dan tidak sewenang-wenang. Yang D. Kemaslahatan. Kemaslahatan yang dimaksud dengan kemaslahatan ialah penyelenggaraan ibadah haji dan umroh dilaksanakan demi memberikan manfaat kepada jamaah. F yaitu keselamatan. Nah, keselamatan merupakan penyelenggaraan ibadah haji dan umroh harus dilaksanakan dengan keselamatan jamaah. G. Keamanan. Di mana keamanan ibadah haji dan umroh harus dilaksanakan dengan tertib, nyaman, dan aman guna melindungi jamaah. Yang terakhir yaitu H. Profesionalitas, yaitu penyelenggaraan ibadah haji dan umroh harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan keahlian pada para pengelolanya. Nah, adapun bab 2 yaitu jamaah haji. Jamaah haji pasal 4, setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam dapat mendaftar sebagai jamaah haji dengan membayar setoran awal dan menyerahkan salinan dokumen kependudukan yang sah dan diberangkatkan setelah memenuhi persyaratan. Bagian kedua pasal 6 yaitu jamaah haji. Bagian kedua pasal 6 yaitu jamaah haji berhak A. Mendapatkan bukti setoran dari BPS dan nomor porsi dari menteri. Adapun yaitu huruf K, melimpahkan nomor porsi kepada suami istri, ayah, ibu, anak kandung atau saudara kandung yang ditunjuk atau disepakati secara tertulis. Maksud nomor porsi di sini adalah nomor urut pendaftaran yang diterbitkan oleh menteri bagi jamaah haji yang mendaftar. Pasal 12 yaitu momen menetapkan kota haji Indonesia dan kota haji provinsi jamaah haji reguler. 2. Penetapan kota sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan prinsip transparan dan proporsional. Pasal 16. 1. Menteri menetapkan masa pelunasan dana setoran pelunasan untuk pengisian kota haji reguler. A. Jamaah haji. Jamaah haji yang pelunasan tahap sebelumnya mengalami kegagalan sistem. Yang dimaksud dengan masa pelunasan adalah pembayaran yang dilakukan jamaah haji untuk melunasi pembayaran BP setelah BPIH ditetapkan oleh Presiden. B. Pendamping jamaah haji lanjut usia. Yang C. Jamaah haji terpisah dengan mahram atau keluarga. Pasal 18. 1. Visa haji Indonesia terdiri atas A. Visa haji kota Indonesia. B. Yang dimaksud dengan berangkat melalui PIHK adalah warga negara Indonesia yang mendapatkan undangan visa haji mujamalah dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi dan mendapatkan pelayanan dokumen, transportasi, akomodasi, konsumsi, dan kesehatan melalui PIHK. Pasal 41. Ayat 2 yaitu perlindungan kepada jamaah haji dan petugas haji sebagaimana dimaksud pada ayat pertama. Terdiri atas perlindungan A. Warga negara Indonesia di luar negeri.
Yang dimaksud perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri adalah pendamping dan penyelesaian dokumen perjalanan apabila jamaah haji menghadapi permasalahan selama melaksanakan perjalanan ibadah haji. B. Hukum. Yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah jaminan kepastian keberangkatan dan kepulangan jamaah haji dan petugas haji serta pelayanan bantuan hukum. Yang C. Keamanan. Keamanan yaitu perlindungan keamanan di mana keamanan fisik dan keselamatan jiwa dan keamanan barang bawaan. D. Jiwa kecelakaan dan kesehatan. Pasal 80 Pasal 64 bab 4 yaitu penyelenggaraan ibadah haji khusus. Kota haji khusus pasal 64 ayat pertama, Menteri menetapkan kota haji khusus. Yang kedua, kota haji khusus ditetapkan sebesar 8% dari kota haji Indonesia. Kota haji khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 2 terdiri atas kota A. Jamaah haji khusus dan B. Petugas haji khusus. Pengisian kota haji khusus dilakukan berdasarkan urutan pendaftaran secara nasional. Pasal 80. Pasal 80 yang pertama yaitu jamaah haji khusus mendapatkan perlindungan. A. Warga negara Indonesia di luar negeri. Yang dimaksud yang kedua, hukum, keamanan, dan jiwa kecelakaan dan kesehatan. Pendaftaran penundaan. Dalam hal jamaah haji khusus, dalam hal jamaah haji khusus menunda keberangkatan dengan alasan yang sah, jamaah haji khusus tersebut menjadi jamaah daftar tunggu. Pasal 96. Bab 7 yaitu penyelenggaraan ibadah umroh. Penyelenggara perjalanan ibadah umroh pasal 89. Untuk mendapatkan izin menjadi PPIU, Biro Perjalanan Wisata harus memenuhi persyaratan. A. Dimiliki dan dikelola oleh warga negara Indonesia beragama Islam. B. Terdaftar sebagai Biro Perjalanan Wisata yang sah. C. Memikat kemampuan manajerial, teknis, kompetensi personalia, dan kemampuan finansial untuk menyelenggarakan ibadah umroh yang dibuktikan dengan jaminan bank. D. Memiliki mitra biro penyelenggara ibadah umroh di Arab Saudi yang memperoleh izin resmi dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Pasal 96 perlindungan. Ayat pertama yaitu jamaah umroh mendapatkan perlindungan. A. Warga negara di luar negeri. Yang dimaksud dengan warga negara di luar negeri adalah pendamping dan penyelesaian dokumen perjalanan apabila jamaah umroh menghadapi permasalahan selama melaksanakan perjalanan ibadah umroh. B. Hukum. Hukum yaitu jaminan kepastian keberangkatan dan kepulangan jamaah umroh, jaminan pengembalian kerugian bagi jamaah umroh yang gagal berangkat atau pulang, serta pelayanan bantuan hukum. C. Keamanan. Yang dimaksud dengan perlindungan keamanan adalah keamanan fisik, keselamatan jiwa, dan keamanan barang bawaan. D. Jiwa kecelakaan dan kesehatan. Ayat 2 yaitu PPIU bertanggung jawab memberikan perlindungan kepada jamaah umroh dan petugas umroh sebelum atau selama dan setelah jamaah umroh dan petugas umroh melaksanakan ibadah umroh. Baiklah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.